Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Priza. Saya salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang materi pemeriksaan fungsi hati. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh yang mempunyai sejumlah peran penting. Hati memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh manusia, yaitu seperti pengolahan saat makanan yang diserap usus, penyimpanan dan pembekuan saat yang diperlukan tubuh, penetralan obat atau racun, saat aktivitas metabolik bagi karbohidrat, protein, asam amino, dan lipid, serta mensintesis protein plasma, faktor pembekuan, asam empedu, katabolisme hormon, dan sebagai organ detoksifikasi. Adapun gangguan hati yang sering terjadi yaitu ketika organ hati terluka dan kehilangan fungsinya. Gangguan hati terjadi diakibatkan beberapa faktor, misalnya seperti hepatitis virus, perlemakan akibat obesitas, efek samping obat-obatan, parasit, penyalahgunaan alkohol. Adapun pemeriksaan fungsi hati yang bisa dilakukan yaitu pertama, pemeriksaan bilirubin direct indirect. Bilirubin terbagi menjadi dua jenis, yaitu bilirubin direct dan bilirubin indirect. Bilirubin direct adalah bilirubin yang telah mengalami konjugasi di dalam hati dengan asam glukuronat, sedangkan bilirubin indirect sebaliknya, yaitu belum mengalami konjugasi di dalam hati. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan SGOT atau biasa disingkat dengan serum glutamic oxaloacetic transminase, atau dengan biasa disebut dengan istilah AST, aspartate aminotransferase. SGOT merupakan enzim yang tidak hanya terdapat di hati, melainkan juga terdapat di otot jantung, otak, ginjal, dan otot-otot rangka. Pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan SGPT atau biasa disingkat dengan serum glutamic pyruvic transminase, atau sering disebut dengan istilah ALT, alanin aminotransferase. Pemeriksaan SGPT dianggap jauh lebih spesifik untuk menilai kerusakan hati dibanding pemeriksaan SGOT. Keempat, pemeriksaan gamma GT atau glutamate transferase merupakan enzim hati yang sangat peka terhadap penyakit hepatitis dan alkoholik. Pemeriksaan kelima yaitu pemeriksaan alkali fosfatase atau ALP merupakan enzim hati yang dapat masuk ke saluran empedu. Kandung empedu terletak persis di bawah hati atau liver. Pemeriksaan keenam yaitu kolinesterase. Umumnya kadar kolinesterase menurun pada kerusakan parenkim hati seperti hepatitis kronis dan adanya lemak dalam hati. Ketujuh yaitu pemeriksaan protein total atau rasio albumin globulin. Protein dalam darah yang penting terdiri dari protein albumin dan globulin. Albumin sepenuhnya diproduksi di hati, sedangkan globulin hanya sebagian yang diproduksi di hati, sisanya diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh. Baiklah, mungkin itu saja paparan mengenai pemeriksaan fungsi hati yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.